Siapa di sini suaranya ini pernah serak atau sekarang lagi serak? Biasanya karena apa? Ya, teman saya di rumah suaranya kok jadi serak? Apa karena habis gibah? Ya, atau karena habis nyanyi? Ya, coba komen. Kemudian cara apa yang biasa dilakukan di rumah untuk menghilangkan suara yang serak tadi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mengalami suara serak, ya biasanya kalau ngomong itu jadi susah ya. Kadang untuk sekedar ngomong pelan jadi susah, minum jadi susah, makan pun jadi nggak nyaman. Nah, terganggu lah intinya. Kalau kita paksa bicara saat suara serak, itu pita suara ini kan perlu mengeluarkan tenaga lebih banyak dibandingkan biasanya. Nah, suara serak ini umumnya disebabkan oleh iritasi ataupun cedera pada pita suara. Nah, ini pita suara ya kalau belum tahu. Nah, iritasi pada pita suara ini bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi. Ya, tetapi yang paling umum itu adalah radang pita suara ataupun laringitis. Kondisi ini paling sering ditimbulkan oleh berteriak, ya tertawa terlalu keras, infeksi saluran pernapasan bagian atas, ya, yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Sebab lain, ya suara serak ataupun parau seperti ya misalkan ada kista, ya ada tumor, itu di pita suara tentunya ya, polip. Nah, kemudian GERD, ya alergi, iritasi, ya kemudian iritasi pada saluran pernapasan, merokok, ya gangguan tiroid, trauma pada laring ataupun pita suara, ya kemudian masalah saraf, ya Parkinson ataupun stroke. Nah, dok, gimana nih cara alami untuk menghilangkan suara serak? Nah, jadi memang ada cara pengobatan yang bisa dilakukan di rumah ya untuk mengobati suara yang serak. Nah, yang pertama ini banyak minum air putih. Nah, perbanyak minum air putih ini membantu memulihkan suara kita yang serak. Nah, jadi dengan mengkonsumsi air putih ya, ini membuat tenggorokan kita itu lebih lembab, terjaga kelembapannya, tidak kering. Ya, dengan begitu ya suara serak ini bisa perlahan-lahan kembali seperti semula. Yang kedua, mengurangi bicara. Salah satu cara ya untuk mengembalikan suara kita yang hilang, yang serak, yang parau tadi, itu dengan mengistirahatkan pita suara kita. Nah, selama beberapa hari. Sampai kapan, dok? Ya, beberapa hari ini tergantung ya, tiap orang bisa beda. Ini membantu meredakan pembengkakan yang disebabkan oleh ya laringitis misalkan. Ya, salah satu yang cara ini ya efektif. Nah, kemudian kalau seandainya kita paksa tadi bicara, ini kan pita suara butuh tenaga lebih ekstra. Ini malah nanti suara serak ataupun paraunya menetap. Saat mengalami suara serak, ya hindari bicara terlalu sering, ya apalagi sampai tertawa, berteriak. Ya, jadi memang perlu banyak diam dulu ya. Nah, sekalian ini yang mengurangi dosa ya kalau seandainya kita banyak bicara. Nah, yang ketiga, mandi dengan air hangat. Nah, saat suara serak parau ya hilang, misalkan di pagi hari ya, ataupun di malam hari, ya coba mandi dengan air hangat. Nah, kenapa? Ya karena kalau air hangat itu kan ada uap air hangatnya ya. Ini dapat membantu ya melembabkan saluran pernapasan kita. Ya, jadi ini merupakan cara juga ya untuk menghilangkan suara serak ataupun suara parau. Ya, jadi tenggorokan lebih rendah. Nah, yang keempat, hindari kafein. Nah, kafein ini ya banyak ya. Mulai dari alkohol, ya teh, kopi, coklat. Ya, ini kan mengandung kafein ya. Nah, jadi dengan begitu ya ini membantu melegakan ataupun mengistirahatkan ataupun meringankan tenggorokan. Kalau mengkonsumsi hal tersebut ya ini nanti malah memperparah ya kondisi suara serak. Yang kelima, hindari rokok. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan suara serak ya hindari rokok. Yang rokok berhenti, yang tidak merokok jauhi asap rokok. Karena asap rokok kalau masuk ke dalam tenggorokan kita, ini sifatnya iritasi ya, iritasi saluran pernapasan, ya termasuk pita suara. Akhirnya apa? Ya memperburuk kondisi suara serak. Ataupun yang tidak kena suara serak lama-lama bisa terkena ya suara serak karena peradangan tadi ya paparan asap rokok.
Yang keenam, hindari alergen. Alergen ini ada banyak ya, debu, polusi, serbuk sari, ini bisa memicu alergi ya, kemudian akhirnya membuat radang ya di pita suara, suara jadi serak. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut ya, teman sehat di rumah ya harus rajin-rajin membersihkan kamarnya, rumahnya ya, nyapu gitu ya, pakai masker, kemudian bersihkan area-area sudut rumah ya, perabotan, tempat tidur dan sebagainya ya, untuk mengurangi paparan alergi ini. Nah, udah tahu ya. Jadi caranya ini sebenarnya gampang-gampang susah. Nah, kemudian ya, gimana dok cara mencegah ya supaya kita tidak terkena suara serak? Nah, karena memang mencegah lagi-lagi lebih baik daripada mengobati. Nah, cara mencegahnya ini ya tentunya tujuannya menghindari faktor resiko ya bikin pita suara kita tuh iritasi ya, kemudian menjaga kesehatan tenggorokan. Seperti itulah gambarannya ya. Yaitu pertama itu jangan teriak-teriak atau bicara keras-keras dalam jangka waktu yang lama ya. Ya, ini apalagi kalau di depan umum misalkan ya, kita ngomong nggak dengar ya, akhirnya teriak-teriak. Nah, ini lebih baik gunakan mikrofon ataupun pengeras suara. Nanti suara kita habis ya. Nah, ini kan suaranya jadi serak. Yang kedua itu, jika memang penyanyi ataupun penyiar ya, ini ya harus, kalau seandainya profesinya seperti itu ya, kalau latihan vokal ya, ini ya harus ada gurunya ya. Jangan nanti latihan-latihan sendiri, salah teknik nanti pita suara malah jadi cedera ataupun malah iritasi, malah radang, jadi suaranya serak. Jadi lakukan teknik yang benar, intinya seperti itu. Nah, yang ketiga ini, jauhi rokok. Nah, jadi kalau seandainya merokok berhenti, kalau tidak merokok jauhi asap rokok. Ini mencegah apa? Mencegah paparan asap rokok, ya peradangan, iritasi saluran pernapasan, bahkan ya mencegah timbulnya kanker ya, kanker pita suara, kanker saluran pernapasan. Nah, yang terakhir ini, kalau punya GERD, jadi gastroesophageal reflux ataupun asam lambung naik ke atas bahasa awamnya, ya ini rubah pola hidupnya ya. Tonton video saya tentang masalah lambung, asam lambung dan sebagainya, banyak, gali ketik saja. Nah, ini ya, jaga pola makannya, jaga gaya hidupnya, mulai dari olahraga teratur ya, tidur cukup, kurangi ya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, alkohol, kafein, kopi ya, makanan cepat saji ya, istirahat pun harus cukup ya. Dengan begitu ya, ini menjagalah kesehatan lambungnya. Karena kalau seandainya paparan dari asam lambung mengenai pita suara, ini bisa iritasi, bisa radang ya, bisa suara jadi serak. Nah, itu tadi ya cara pengobatan yang bisa dilakukan di rumah, dan juga ya cara mencegah suara serak ataupun suara hilang ya, ataupun suara parau yang bisa dilakukan. Nah, tapi kalau sudah menggunakan cara-cara tersebut ya, suaranya serak, parau, bahkan sudah sampai kurang lebih 2 minggu, itu jangan dibiarkan ya. Cari pertolongan medis ya, takutnya nanti ada masalah serius di situ yang perlu segera ditangani. Oke, ya biasanya kalau suara serak lakukan apa? Silakan tulis di kolom komentar, saya mau lihat, saya mau baca, kita sama-sama sharing. Terima kasih ya. Kalau suka jangan lupa subscribe, di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya. Salam sehat, sampai jumpa.